Saya orang yang nggak suka diperintah, nggak suka kerja sama orang. Tapi juga kita harus memahami orang-orang yang secara penghasilan kecil gitu ya. Kebanyakan dari mereka mentalnya juga kecil. Tapi saya bersyukur sekali saya tidak membuat keputusan yang salah. Apa keputusan yang salah dalam bisnis? Semangat pagi Sobat Sukses, selamat datang di Forecast for Life Podcast, di mana kami dari tim For Life akan berbincang dengan tokoh-tokoh dari For Life Indonesia dan memberikan kamu perspektif tentang network marketing dan tentunya For Life. Forecast for Life Indonesia Podcast. Baik, hari ini kita kedatangan seorang tamu, ya, pasangan sebenarnya sangat luar biasa. Kalau di dunia network marketing sebenarnya beliau-beliau ini sudah tidak perlu diperkenalkan. Bukan cuma di For Life tapi juga di dunia network marketing secara umum di Indonesia terutama. Nah, beliau-beliau ini merupakan platinum pertama di Indonesia dan tentunya jaringannya sudah ada dari Sabang sampai Merauke, berbagai benua, Asia Tenggara ya, Asia, Eropa, Australia, bahkan Amerika Latin ya. Gak sabar untuk ngobrol-ngobrol dengan pasangan kita yang luar biasa hangat dan inspiratif, Dr. Edward Huta Barat dan Ibu Katarina Sihombing. Halo Catherine. Selamat pagi Dok Edu Burina. Semangat pagi. Luar Selamat pagi biasa. semuanya. Semangat pagi untuk sobat sukses kita Ya. yang ada di rumah tentunya. Dr. Edu, Bu Rina, gimana perjalanannya untuk sampai ke sini hari ini? Oh, tadi lancar juga ya walaupun hujan, tapi bagus sih. Nggak Aman nyampe ya? 1 jam dari rumah. Aman. Aman ya. Mungkin kalau sekarang yang nonton, sekarang udah nggak musim hujan. Cuman waktu syuting Iya, ini iya, hujannya iya. terus nggak Iya. berhenti ya. Oke, Dok Edu, Bu Rina, mungkin sedikit untuk yang belum kenal nih. Boleh nggak memperkenalkan diri kira-kira singkat aja sebelum kita dive deeper? Silakan. Iya, saya Dr. Edward Huta Barat, tentu dengan nama dokter, latar belakang dokter. Istri Saya Rina, saya istri rumah tangga. Penting, itu role yang penting dan berat tentunya. Iya. Oke, Dok Edu dan Bu Rina hari ini bergabung sama kita. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Ya. personally Oke. kali ya. Dok Edu ya seperti yang tadi namanya aja dokter. Berarti Ya. backgroundnya dokter dan kita semua tahu Dr. Edu pernah punya klinik juga. Ya. Mungkin boleh ceritain Dok kehidupan sebelum bergabung sama For Life nih. Iya, Seperti pada apa? dasarnya saya orang yang nggak suka diperintah, nggak suka kerja sama orang. Jadi waktu lulus jadi dokter nggak lama langsung cari pinjaman duit, bangun klinik gitu ya. Karena cita-citanya sederhana, nggak diperintah orang. Ya kan ngapain susah-susah jadi dokter kalau masih diperintah orang gitu ya. Iya. Dan akhirnya puji Tuhan bisa ngerintis punya klinik sampai 2, tetapi ya itu hal yang disyukuri sih waktu itu. Itu yang terjadi waktu belum kenalan dengan For Life. Itu waktu itu ya. Ya. Kalau Bu Rina gimana Bu sebelum For Life bagaimana? Sebelum For Life saya seorang karyawati di perusahaan swasta. Terakhir saya menjabat sebagai office manager. Wih, Iya. udah lumayan tinggi juga Bu ya waktu itu ya. Tapi Tinggi banget, gajinya tapi- gaji tetap Gaji aja, tetap. dibatasi. Tapi tetap terbatas Iya saat dong. itu. Oke, berarti ini kita berhubungan sama kalau mungkin di For Life kita mengarah ke batasan tadi yang bisa kita tembus mungkin ya. Dokter Edu sama Bu Rina masih inget gak pertama kali bergabung sama For Life gitu? Ceritanya seperti apa Ya, sih? inget banget ya. Sebenarnya beberapa bulan sebelum For Life datang itu tuh ada doa yang aku kirim ya. Kita doa gitu, saya bilang kasih cara lain dong buat tajir melintir nih Tuhan gitu. Doa kasih cara lain, kayaknya jadi pemilik klinik itu orientasinya duit banget. Orientasi saya ya, saya nggak bilang yang lain loh, dokter lain. Orientasi saya tuh duit banget. Kenapa? Kan punya klinik punya tanggung jawab moral, bayar gaji karyawan, macam-macam lah. Nah, akhirnya saya pikir cara ini tidak cukup bagus. Nah, jadi saya doa, minta petunjuk dan For Life datang. Dan For Life ini datang bukan sebagai perusahaan network marketing pertama. Sejak saya SMA udah ditawarin MLM kan gitu ya. Dan nggak pernah suka sama MLM. Tapi pada saat For Life datang ya saya ngebuka hati saya gitu. Saya belajar, saya melihat bukan hanya produknya tapi tentang apa sih sebenarnya bisnis MLM ini. Dan itu yang saya cari, saya gali dari mentor bisnis saya. Kebetulan beliau orang Singapura yang lagi datang ke Indonesia, ya saya gali nih gimana sebenarnya MLM, apa sih yang dijanjin. Dan saya tidak pernah disampaikan kalimat yang sederhana seperti ini. Ya, dia bilang gini, Dokter Edu, tenang aja, enjoy, 5 tahun lagi hidupnya berubah habis-habisan, nikmatin. Gila, saya lulus sekolah dokter, nggak ada yang bilang begitu sama saya. Saya melakukan apapun, kita punya usaha dari SMA gitu ya. Nggak pernah ada yang menyampaikan itu. Tiba-tiba ada satu statement yang buat saya itu bagus banget ya.
hidup kamu nanti enak banget. 5 tahun dari sekarang Dr. Edu hidupnya enak banget. Mau kemana-mana bisa. Ya wis, saya pikir harus diseriusin nih. Itu awalnya saya kenal For Life, datang informasi, saya baca dan nggak nyampe beberapa hari ya, 3-4 hari saya ambil keputusan, diam-diam saya ambil ATM istri saya gabung. Gitu. Dok, itu Bu Rina posisinya juga tahu waktu Dr. Edu masa pertimbangan itu atau tahu-tahu udah aja gitu berarti? Dia nggak tahu Udah sih. ya. Aku Waktu itu datang sih kan, dia- aku kan datang udah bawa paket produk. Iya udah bawa udah. apaan nih gitu. Saya pikir itu produknya mau ditaruh di klinik gitu. Mungkin saya pikir obat-obat mau ditaruh di klinik kali gitu. Taunya nih deh minum. Hah? Kok minum? Gitu. Dan aku masih ingat ya, Rina cuma bilang ini, ya udah kamu udah buat keputusan, udah ngambil ATM, udah bayar, udah member ya, yang serius lah. Jangan, iya salaman di rumah salaman. Salaman ya Iya berdua bener, nih ya. iya salaman, deal gitu. Deal. Karena uangnya, jadi kebetulan tabungan gak banyak dan itu mengambil hampir 80% dari total uang yang ada di tabungan untuk gabung, gitu. Saat itu Dok Edu berarti kan tadi sempat mention juga bahwa sebelum-sebelumnya udah pernah diperkenalkan juga kan sebenarnya sama network marketing Dari lain, SMA, iya. ya. Terus akhirnya memilih pas For Life ini, aduh oke deh go. Iya kan dari SMA kan prospectingnya yang saya terima kan ini cepet kaya, ini. Buat saya nggak ada yang namanya cepet kaya ya. Saya terlahir dari keluarga yang punya warung, punya toko gitu. Dan untuk bisa ngumpulin duit, ya nggak banyak orang tua saya dari pagi sampai malam. Jadi nggak bener tuh pendekatan cepet kaya gitu. Jadi saya nggak pernah tertarik. Tapi ketika For Life datang, orang-orang yang memperkenalkan For Life kepada saya itu nggak menjelaskan ini sebagai konsep cepet kaya. Mereka memberi gambaran bahwa melalui For Life kita punya pilihan lebih banyak untuk memanfaatkan waktu yang kita punya, memanfaatkan uang yang kita punya. Jadi kita punya option lebih banyak. Oke. Kan kalau jadi dokter waktu itu aku kan optionnya nggak banyak. Karena duit berhubungan dengan jumlah pasien. Jumlah pasien meningkat otomatis waktu yang saya punya berkurang untuk diri sendiri. Jadi optionnya nggak banyak gitu. Kalau mau tega ya bisa potong waktu klinik dan lain sebagainya. Tapi optionnya sangat sedikit. Nah, For Life datang dengan tawaran kepada saya dari orang-orang yang memperkenalkan ini, mentor-mentor bisnis saya. Kamu akan punya pilihan hidup lebih banyak. Dan saya cenderung suka dengan pilihan itu karena pada dasarnya saya senang di rumah orangnya. Saya orang yang cukup pemalas gitu ya, malas kemana-mana, pengen di rumah. Tapi juga bisa enjoy gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, nah Dok Edu mungkin banyak dari pendengar kita nih yang sudah bergabung juga seperti Dokter Edu waktu itu, tapi mungkin bingung cara memulainya. Waktu itu Dok Edu masih ingat nggak pertama kali banget memulai apa-apa aja sih yang dilakukan saat itu, Dok Edu? Ya langsung di kepala saya harus cerita kepada A, B, C, D, saya harus cerita kepada si ini, si itu, si ini, si itu. Bahkan saya pernah keluar rumah naik motor, belum tahu mau ketemu siapa, pokoknya keluar aja dulu gitu. Tapi intinya adalah waktu saya memulai, saya langsung menyampaikan bahwa ini adalah hal yang baik. Tetapi saya harus kasih tahu sekarang nih ya, saya harus kasih tahu Kat, bahwa saya memulai dengan tidak benar. Jadi artinya saya menjelaskan For Life kepada ratusan orang dalam 2 bulan pertama saya, tapi yang mau bergabung hanya 1 orang. Ternyata caranya nggak benar gitu. Caranya nggak benar, seperti saya menolak orang-orang yang dulu pernah menawarkan peluang MLM kepada saya. Kan cara mereka nggak benar. Dilalah saya memulai juga nggak benar waktu itu. Jadi langsung kepikiran daftar nama ya gitu, siapa aja nih saya harus kesini. Tapi 2 bulan pertama saya cuma dapat 1 mitra. Tapi saya bersyukur sekali saya tidak membuat keputusan yang salah. Apa keputusan yang salah dalam bisnis ini? Berhenti lebih awal. Itu keputusan yang salah. Dan saya nggak berhenti. Mulai bulan ketiga saya perbaiki semuanya dan ya sejarah ya sekarang saya sudah ada di sini. Gitu, Kat. Luar biasa Dok. Berarti emang penting banget untuk kembali mereview apa sih yang udah kita buat kemarin gitu ya, dan kemudian belajar untuk lebih baik terus gitu ya. Harus ya. Harus berani mendiskusikan penolakan misalnya. Harus berani mendiskusikan alasan orang. Ya saya diskusin dong sama mentor saya. Pak, kenapa sih orang bilang gini? Kenapa sih orang bilang gitu? Almarhum guru saya, Pak Zakaria ya. Kenapa sih gini? Kemana sih gitu? Jadi akhirnya saya dapetin konklusi, saya dapetin ide-ide menjawab yang lebih baik. Dan ketika hal tersebut muncul kembali, penolakan yang tipe yang sama muncul kembali, saya sudah bisa ngasih jawaban. Bahkan saya nggak ngasih jawaban, bahkan saya hanya ngasih pertanyaan. Dan akhirnya dari pertanyaan itu bisa membuat mereka berubah keputusan. Akhirnya oke,
kalau gitu saya gabung nih Dr. Edu di For Life. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Dok, berarti kan sharing itu bagian yang besar sekali ya. Cuman mungkin kalau kita lihat mitra-mitra baru gitu, atau mungkin orang yang belum bergabung juga khawatir, aduh gimana sih nih sharing merekrut, mungkin ada rasa ragu untuk cerita ke orang. Gimana sih Dok sebenarnya secara waktu itu deh Dok Edu melewati pergumulan untuk mau keluar dan merekrut dan sharing sama orang? Ya nggak ada, sebenarnya saya nggak ada pergumulan ya. Saya hanya menganggap waktu itu orang-orang yang tidak tertarik dengan ide saya adalah orang-orang yang bodoh gitu. Nggak ngerti bahwa ini bagus. Nggak ngerti bahwa yang saya kerjakan ini bagus. Nggak ngerti bahwa yang saya kerjakan ini juga bisa merubah hidup mereka. Jadi nggak ada kegalauan. Bayangkan ya, saya presentasi tiap hari ke 5-6 orang bahkan lebih. Jadi dalam 2 bulan pertama saya itu ya ratusan orang saya temui gitu. Tapi nggak ada sedikit pun kegalauan. Kenapa? Karena saya percaya memang yang saya kerjakan ini, For Life ini bisa ngerubah hidup saya. Dan saya bisa ngelihat langsung dari mentor bisnis saya. Saya melihat ada 3 mentor bisnis saya waktu itu bersamaan. Hidupnya memang hidup yang saya impi-impikan gitu ya. Saya pengen hidupnya kayak mereka gitu. So saya pikir yang saya pengen hidup seperti apa, saya juga tularin dong ke orang lain. Tapi memang cara menularkannya itu, cara menyampaikan itu semua ada tekniknya, semua ada cara yang lebih elegan, tidak membuat orang tersinggung. Kalau saya kan di awal-awal kan bikin orang tersinggung semua. Lu sampai kapan lu kerja, goblok lu? Nah, itu kan menyinggung orang. Iya, yang dengar juga kayak Yang dengar iya. Iya. Saya ketemu teman senior saya, adik kelas saya yang dokter bilang, sampai kapan? Dokter tuh hanya bisa kaya kalau pasiennya banyak. Kalau pasiennya banyak lu nggak punya waktu. Ngapain duit dipakai? Banyak kan keluarga dokter yang istrinya begini-begini karena suami dari pagi sampai malam. Jadi cerita itu ngejelekin itu awal-awal. Tapi saya setelah bulan kedua mendapatkan diskusi lengkap dari mentor saya, dari upline saya. Oke, saya switch, saya rubah cara-caranya. Gitu. Wow, keren sih ya. Dan sampai sekarang masih nggak Dok merekrut? Maksudnya kan sekarang udah peringkat udah paling tinggi nih ibaratnya gitu. Jadi gini, merekrut itu bukan lagi sebuah pekerjaan ya. Itu sebuah gaya hidup. Itu gimana ya? Kita Itu udah nggak bisa ditahan gitu. itu udah nggak bisa ditahan. Mengalir begitu aja gitu. Mulutnya nggak bisa diem gitu ya. Terutama ketika saya melihat orang-orang dengan kualitas yang bagus ya. Ketika saya lihat orang yang punya karisma, ketika saya lihat orang yang menurut saya cerdas, ketika saya melihat orang yang mereka bicara bagus, tuh saya nggak tahan untuk cerita. Saya selalu bilang orang kayak kamu, orang kayak lu gitu ya. Kalau di For Life itu gila, lu bakal bisa hidup dahsyat banget. Cara lo ngomong tuh didengerin orang, tau gak? Gitu. Jadi lebih ke udah alami aja Iya, gitu. iya, Kalau nggak udah bisa. ketemu apalagi kayak gitu bibit-bibit unggul gitu Dok. Saya lihat orang yang tidak beruntung dari ekonomi, tapi saya lihat orangnya jujur, pekerja keras. Tuh saya nggak tahan selera untuk ngomong. Lu coba deh For Life bareng gue. Coba deh. Lihat sisi lain hidup, nggak hanya dengan cara lo kerja sekarang. Lo sambil kerja nggak apa-apa. Tapi menurut gua kualitas diri lu tuh bisa membuat sesuatu yang berbeda kalau lo gunakan di For Life. Jadi udah kayak gitu kan. Ya udah di level itu ya. Udah. Jadi bukan sebuah pekerjaan. Apa tadi namanya? Apa tadi ya? Insting. Apa Gaya tadi? hidup, apa Gaya tadi hidup. namanya? Gaya hidup ya. Apa tadi namanya? lifestyle Ya, ada bagian. udah sakau gitu. Pokoknya harus cerita sama orang gitu. Harus Harus cerita sama Jadi orang. itu setiap hari Dok, setiap hari tuh. Ya kan kalau dibilang setiap hari, kalau buat diri sendiri udah nggak setiap hari ya. Udah nggak setiap hari gitu loh. Tapi kalau ngebantuin mitra itu sesuatu yang selalu kita lakukan. Seperti itu. Jadi setelah membangun diri sendiri tentunya siap membangun jaringannya juga gitu ya. Dia menjadi mentor setelah Dok Edu dulu dimentorin gitu kan. Kalau saya waktu jadi dokter, saya kan ngelatih juga tuh dokter-dokter junior saya kasih trik-trik rahasia saya kasih resep rahasia saya. Tapi tidak membuat mereka stay. Ketika mereka jago, mereka pindah. Atau bahkan yang waktu itu yang paling mengerikan ya. Salah satu dokter didikan saya tuh praktek nggak jauh dari klinik tempat saya ajarin. Buka klinik baru. Nah, sementara di sini di For Life saya bisa habis-habisan bantu orang untuk lebih pinter, lebih jago, lebih canggih gitu dari saya. Dan mereka memberikan apa? Saya mendapatkan royalti dari edukasi yang saya berikan. Waktu saya jadi pemilik klinik, saya punya karyawan dokter, kan saya juga kan mengedukasi mereka. Cara nyuntik yang bagus tuh gini, pasien happy kalau disuntiknya gini, obat kalau anak-anak lo sentuhnya gini, lo kasihnya gini. Saya edukasi. Tapi apakah saya dapat royalti dari aktivitas itu? Enggak.
Kenapa? Karena mereka kan mau bertumbuh, mau berkembang. Mereka mau kerja di tempat yang lebih baik. Bahkan mereka mau punya usaha sendiri, jadi dokter pribadi sendiri. Ya saya nggak bisa larang juga dong. Tapi saya nggak bisa dapat royalti dari situ. Nah, network marketing memberikan konsep itu, Kat. Ketika kita mengedukasi orang, kita mendapatkan royalti bukan sepanjang kita hidup. Enggak. Sepanjang perusahaan masih hidup. Kalau perusahaan masih hidup, kita udah nggak ada, ya kita tetap dapat royaltinya gitu. Keluarga kita tetap dapat menikmatinya gitu. Tapi ketika saya di konvensional sebagai pemilik klinik, impian saya kan dulu kan punya 4-5 rumah sakit dalam 20 tahun. Dan saya dalam 2 tahun sudah merintis 2 klinik, Kat. Udah OTW tuh. Udah OTW banget gitu. Setengah jalan. Pokoknya udah OTW deh gitu. Tapi wah kayaknya lebih keren konsep network marketing nih. Saya nggak hanya punya 4-5 rumah sakit, saya bisa punya lebih dari itu, dan itu sudah terjadi. Seperti itu. Ya, luar biasa banget. Jadi keputusannya waktu itu sebenarnya pernah nggak Dok? Edu mungkin merasa, aduh ini benar-benar harusnya gue lebih cepet kali ngambil keputusan ini ya. Mungkin ya. Iya. Coba gue, jadi gini, saya sempat dulu berpikir gini ya, coba gue dulu lebih ngerti waktu SMA ditawarin tentang MLM. Coba gue lebih ngerti. Coba gue lebih open diri gue. Coba gue lebih oke, kayak gimana sih. Tapi kan enggak. Ketika mereka datang bawa peluang bisnis mereka gitu ya, nggak ada. Mana ada orang cepet kayak langsung defense gitu, langsung nolak. Penyesalannya ada sebenarnya kan. Coba gue lebih awal mengerti tentang konsep network marketing. Tapi kan semua waktu sempurna ya. Buat Tuhan ya. Dari Tuhan kan sempurna semua. Jadi for life kesempatan yang terbaik, dan saya tidak ragu-ragu. Saya langsung waktu itu langsung berhenti praktek, bahkan saya nggak praktek lagi. Tiap hari keluar rumah hanya tentang berbagi tentang for life. Ya sampai hari ini gitu. 10 bulan sejak saya bergabung di For Life, kliniknya saya jual semua. Wow, gila. Itu berarti udah bisa survive dari For Life-nya sendiri waktu itu. Bisa survive ya, bisa survive. Bisa. Penghasilan dari For Life udah bisa untuk melepaskan beban pikiran. Punya klinik itu ada beban pikirannya. Tiap malam itu sebenarnya stres. Jangan sampai dokter yang di klinik saya bikin kesalahan. Gitu. Oke. Nah, Bu Rina selama proses ini gimana Bu Rina perasaannya? Tentunya kan yang tadi Dok Edu bilang 10 bulan berarti banting setir, mungkin kliniknya juga akhirnya ditutup. Kalau Bu Rina sebagai pendamping, sebagai di sini perannya gimana Bu Rina yang dirasakan saat itu? Iya, waktu di awal menjalani tuh saya penolakannya tinggi banget. Saya bilang sama dia, kamu tuh dokter, ngapain sih ngerjain pekerjaan sampah kayak gini? Nggak ada kerjaan lain apa? Ini tuh yang ngerjain ini orang-orang yang nggak punya kerjaan. Saya bilang gitu sama dia. Tapi dia tuh tetap kekeh gitu. Enggak deh, hidup kita bisa enak nih di sini, bisa bagus nih hidup kita gitu. Terus ya udah akhirnya pelan-pelan saya mulai mau ikut-ikut gitu. Cuman yang membuat saya bener-bener mau ikut tuh karena dia tuh waktu tuh gaptek banget. Dia tuh nggak ngerti pakai laptop sama sekali gitu. Dia nggak mengerti komputer apapun gitu. Nah dia nanya, Dek kita mau bikin brosur, kita mau bikin ini. Akhirnya dia butuh bantuan saya dan akhirnya saya dulu gitu kan. Ya udah deh aku bantuin gitu. Ya udah dari situ ya sampai sekarang kita kerja sama-sama gitu. Waktu itu Edu memutuskan mau jual klinik itu saya dukung banget. Gitu karena memang penghasilan kita waktu itu jual klinik tuh udah presidensial. Itu sudah presidensial dan kita waktu itu sudah ambil mobil Avanza ya Bang. Iya, mobil pertama kita. Mobil pertama itu cicilannya 3 juta tuh sebulan. Wah itu rasanya mobil paling keren sedunia deh gitu kan ya. Sampai gue cuci 2 kali sehari. Sendiri lagi ya? Iya, awal-awal. Nah terus ya dari situ ya udah mulai mendukung banget. Dukung banget kerjaan sama-sama dan seneng aja bisa kerja sama-sama. Tadinya kan di kantor dengan jadwal yang fix 8 to 5 gitu kan. Ini kok jadwal kerjanya enak ya, bisa kita atur sendiri dan bisa sama-sama dan kayak nggak kerja tapi kerja gitu. Jadi ya enak lah. Gitu lama-lama. Nongkrong terus di Citos, ketemu orang. Iya loh, kita dulu penguasa Citos loh, dari kafe ujung sampai kafe ujung tuh pindah-pindah. Berharap dia nggak minta minum yang mahal. Kita pesennya Aqua, kan gitu. Itu bawa bekalnya rumah gitu ya, diam-diam. Ya berarti secara pasangan juga jadi saling melengkapi gitu ya Dok ya? Mungkin masing-masing ada role-nya sendiri. Udah ada job desk masing-masing kita. Ya, di sini
network marketing itu kesempatan untuk kita belajar lebih cepat, lebih banyak mengenai pasangan kita juga. Jadi MLM ini sebenarnya memberikan banyak hal-hal positif ya, banyak banget gitu, banyak sekali. Dan ada satu kalimat yang suka disampaikan kan bahwa kalau di network marketing itu yang jalanin pasangan lebih cepat sukses. Bisa iya, bisa enggak sebenarnya. Bisa iya asalkan pasangan itu memang bermitra, bekerja sama dengan baik. Itu bagus banget, Kat. Right, luar biasa. Nah, Dok Edu tadi sempat mention Bu Rina juga pertama kali tadi sampai jual klinik itu udah di presidential. Kalau di For Life ini kan kita sebut itu sebagai core rank atau Iya, iya. peringkat inti. Iya. Mungkin mitra-mitra For Life juga udah tahu semua nih, Dok Edu. Dan selain presidential, sebelumnya ada stepping stone pertama yaitu diamond. Iya, iya, tentunya. peringkat paling sulit buat saya. Peringkat paling sulit ya. Itu gimana Dok menurut Dok Edu? Iya, iya, diamond itu peringkat paling sulit. Kenapa? Serabutan banget Iya. kerjanya. Ya, peringkat yang membutuhkan menciptakan omset sebanyak 50 juta gitu kan. Saya mikir, gua tuh nggak mau jualan. Gua nggak bisa jualan. Gimana lah caranya bikin omset 50 juta. Jadi ini bener-bener peringkat yang membebani pikiran saya banget. Gitu. Ya, tapi bersyukur dengan konsultasi sama upline menggunakan teknik-teknik yang diajarin upline, peringkat itu akhirnya kita capai di bulan ketiga. Makanya penting banget tuh yang namanya program, kalau saya menyebutnya, kalau buat tim saya ya, BBS 90, bebas bahagia sukses 90 hari. Apa sih yang dilakukan dalam 90 hari sehingga seseorang itu bisa mencapai kualifikasi dalam waktu 90 hari, bukan hanya peringkat diamond tetapi bahkan peringkat yang lebih tinggi. Karena saya mengalami itu, saya mencapai peringkat diamond, peringkat yang paling sulit buat saya di bulan ketiga. Artinya di hari ke-60 sampai dengan ke-90. Ya. Nah, seperti itu Mbak Kathleen. Nah, kemudian setelah itu peringkat-peringkat lain ya lebih mudah. Jadi lebih mudah gitu. Presidensial, saya mulai menceritakan hasil diamond saya ke orang-orang. Lu mau nggak gue bantuin jadi diamond? Ya mau dong kalau dapat duitnya segitu. Ya udah, saya bantuin, ketemu 2 tim kan, jadi presidensial. Setelah jadi presidensial, itu di bulan ke-6 ya. Di bulan ke-10 saya menjadi international diamond, bronze saat ini. Bronze, Ya, jadi ketika saya menjadi presidensial, saya kasih tahu sama tim saya, lo mau nggak jadi presidensial? Gue beli mobil lo di peringkat ini, gue beli Avanza lo. Mau dong. Gimana caranya? Bantuin dong. Iya, kita bantuin. Bulan ke-10 jadi bronze. Jadi bisnis ini kita hanya bisa naik lebih tinggi kalau kita membantu orang juga naik lebih tinggi. Dan fokusnya malah membantu mereka, bukan membantu diri kita gitu. Fokusnya ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Itulah pencapaian koreng-koreng itu ya. Diamond, presidential, dan international diamond, bronze, seperti itu. Oh, berarti dengan cara membantu orang lain otomatis diri kita sendiri terbantu gitu ya dalam bisnis ini gitu ya Dok Edu ya. Iya dong, orang-orang harus tahu nikmatnya jadi presidensial itu apa. Dan akhirnya mereka juga mau mencapai peringkat itu. Ya saya bilang sama mitra saya waktu itu, bulan ke-6 presidensial, bonusnya gue jadiin DP buat beli mobil. Sementara aku sudah jadi dokter 2 tahun, nggak berani mau ngambil mobil. Karena putaran duitnya kan gila kan, aku harus bayar. Oh macem-macem lah. Kan kalau usaha itu kan, saya kan klinik itu usaha ya. Yang menerima penghasilan paling terakhir kan owner. Kan saya. Saya suka bilang sama Rina waktu itu, Dek kayaknya bulan ini belum bisa dapat duit nih kita. Iya. Jadi nggak berani ngambil mobil gitu. Punya klinik 2 tahun itu. Jadi dokter saya masih pakai motor waktu itu. Motornya aja belinya ya nggak pakai surat. Loh karena modalnya dipakai putaran klinik yang sangat tinggi seperti itu. Nah sementara di For Life jadi presidensial berani bikin keputusan, oke, kita DP mobil. Saya masih ingat waktu itu DP-nya 15 juta. Waduh, mantap ya. Jadi saya tawarin ke orang lain kan, mau nggak? Mau. Bantuin pasti, tenang aja lu. Pokoknya lu 5D aja, duduk diam denger dapat duit, gue bantuin. Nah, akhirnya 5D seperti itu ya? Iya, buat saya namanya 5D gitu. Oke. Nah, Dok Edu tentunya tadi kita sempat nyebutin peran daripada orang lain itu penting sekali ya dalam bisnis ini tentunya. Mungkin
hubungan sama yang tadi juga, gimana sih caranya ngelihat karakteristik yang bibit unggul itu tadi? Mungkin banyak dari mitra For Life gitu yang sudah bergabung mau merekrut tapi bingung ini potensial atau enggak ya, ini iya atau enggak ya, apa sih sebenarnya karakteristik yang kemungkinan mereka harus miliki? Saya belajar dari Anthony Robbins. Anthony Robbins bilang banyak orang-orang yang udah matang di luar sana. Tanpa ilmu aja bisa menghasilkan sesuatu. Setelah mereka terjun, lalu mereka mulai dilatih. Nah, orang-orang seperti itu punya karakter yang mirip-mirip. Orangnya antusias, orangnya tidak ragu, orangnya konsisten. Ada kemiripan gitu. Orangnya tidak suka nunda, orangnya punya karisma, itu ada kemiripan. Nah, kita harus berani menyampaikan peluang kita ke orang-orang seperti itu. Karena ketika mereka setuju dengan konsepnya, ya, cepet jadinya. Dan setelah mereka berjalan, baru kita lengkapi dengan teknik, dengan skill gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus paham ada orang-orang yang secara ekonomi jelek, mentalnya juga jelek, gitu. Nah, di For Life ini kan ada ya satu distributor legenda di dunia yang latar belakangnya cuma satpam. Tapi dia satpam dengan karakteristik yang berbeda. Mana ada satpam nempelin rumah impian di pos satpam? Nggak ada. Kebetulan bapak saya satpam ya, bapak saya nggak nempelin rumah impian di pos satpamnya gitu. Tapi ini ada distributor For Life yang berlatar belakang satpam. Waktu dia kerja jadi satpam, dia nempelin rumah impian, dia nempelin mobil McLaren ditempel coba. Temen-temennya ketawain dia. Nah, ini contoh orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang punya impian besar, orang-orang yang percaya dirinya layak dapetin hal-hal yang nggak masuk akal. Nah, kita datang ke orang-orang seperti itu. Nah, si distributor ini juga sama. Sekarang mobilnya McLaren, rumahnya di tepi laut, edan nggak? Jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Padahal teman-teman dia waktu kerja di pos satpam itu ngetawain dia. Lu ngapain nampelin gambar rumah? Kita di satpam, weh, tahu diri kan gitu. Kebanyakan manusia kan gitu. Nah, jadi kalau mau bisnisnya cepet, kita cari orang-orang yang memang punya karakter melebihi apa yang terlihat dari dia saat ini. Tapi juga kita harus memahami orang-orang yang secara penghasilan kecil gitu ya, kebanyakan dari mereka mentalnya juga kecil. Nah, orang-orang seperti itu harus diapain? Dinaikin mentalnya, disuruh kita kasih buku kayak apa kayak untuk dia baca sehingga kita harapin killer instingnya keluar. Oke, gua singa nih kan gitu. Gitu kan. Tapi pada kenyataannya nih dok ya, orang kalau misalnya nih saya mitra For Life nih, saya ketemu orang kayak gitu, saya bisa jadi kan saya yang jadi jiper juga nih mungkin. Iya, kan? pastinya begitu. Gak berani nih gue nih kayak orang kayaknya berinfluence atau dominan. Iya, itu iya, gimana kita overcome perasaan seperti itu dok sebenarnya? Pada dasarnya semua manusia itu tidak pernah kekenyangan pujian. Ya, jadi ketika kita puji, mereka akan membuka hati dan pikiran mereka. Dan saya sudah lakukan itu berulang-ulang. Saya punya mitra legendaris di Indonesia itu sekolahnya teknik nuklir, S2-nya ekonomi di Amerika. Saya bisa rekrut. Saya cuma seorang dokter umum biasa. Saya saya punya tim yang dibangun konsultan bisnis. Saya datang ke rumahnya, di rumahnya pajangannya bukan Gucci, pajangannya tuh rusa yang diawetin, jerapah yang saking kayanya. Sampai waktu saya presentasi ke beliau gitu ya, dia bilang, "Dokter Edu, lu udah pernah megang uang 1 miliar belum?" Belum. Terus lu berani ngomong uang miliaran sama gua? Kamu berani ngomong uang miliaran sama saya? Saya bilang, "Pak, saya hanya ngomong uang miliaran sama orang yang memang cocok diomongin miliaran, yaitu Bapak." Pujian kan? Terus dia bilang apa? "Oh gitu. Gimana sih tadi?" Dia minta dijelasin ulang. Padahal waktu saya jelasin nih, aduh elah, responnya tuh sambil ngeliatin saya kali kan, ini dokter muda bau rokok, bau matahari, ngomongin uang miliaran sama saya. Dia ngerti gak sih saya siapa? Saya asik aja ceritain. Lalu saya berikan pujian. Kemudian dengan pujian itu dia terbuka pikirannya, hatinya. Oh iya ya, memang gue pantas sih ngomong miliaran. Boom! Saya bisa bangun omset miliaran dari cabang bisnis saya yang itu.
dari kaki yang tadi teknik nuklir. Kaki terbesar di Indonesia untuk peringkat gold. Teman-teman di For Life pasti tahu Paramos, ya. Yeah. So, kalau ketemu orang yang secara karakter berpotensi bisa lebih cepat berhasil, harus dibicarain sama dia. Harus bicarain sama dia. Nah, buat orang-orang yang secara kualitas di bawah, orangnya pesimis, ya terima apa adanya, lebih baik pendekatannya sederhana. Kayaknya nggak cocok sama lu, kecuali memang lu mau merubah hidup ya, baru lu tanya gue. Seperti itu tekniknya gitu. Iya. Jadi kita harus bisa ngebaca juga untuk menginvestasikan waktunya ini. Oh iya. Kita harus memilih gitu ya, terutama kalau kita ketemunya offline ya. Kan itu kan menyita waktu kan. Tapi kalau kita jalankan bisnis kita menggunakan online, kita bisa spread sebanyak-banyaknya orang gitu. Lalu kita filter siapa sih nanti yang bakalan mau diskusi lebih dalam. Gitu. Sekarang kan enak ya, saya mau mulai waktu itu belum ada online. Sekarang, Kat, saya punya mitra bisnis yang nggak nyampe 4 bulan, 5 bulan ciptakan penghasilan lebih dari 300 juta. Lu gila nggak? Sesuatu yang nggak masuk akal buat saya waktu saya memulai. Sekarang, bisa. Bulan Januari kemarin ada anak muda umur 19 tahun mencapai peringkat diamond. Melalui online teknik. So, kesempatan lebih bagus sekarang ngerjain For Life. Ngerjain network marketing, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang misalnya kalau dulu network marketing kesempatannya mungkin besar, kalau sekarang udah mulai redup, itu Dok Edo setuju nggak sama statement itu? Salah besar ya. Omset network marketing 2025 lebih tinggi dari 2024. Itu laporan dari WFDSI ya, World Federation Direct Selling Association, itu lebih tinggi. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena sekarang juga teknologi kesehatan meningkat di industri kesehatan, macam-macam. Sehingga pemahaman orang tentang produk-produk network marketing itu sekarang lebih baik dari yang dulu. Jadi ini adalah hal besar, the next big thing-nya untuk para profesional di bidang network marketing sebenarnya. Kalau network marketing, kita bisa gunakan cara online, cara offline. Kalau industri lain saya nggak tahu. Hanya bisa di online tapi nggak bisa di offline, banyak sekarang. Tapi network marketing, aduh, nggak punya duit, saya nggak punya duit. Oke, saya tinggal tanya, lu punya tetangga? Ayo kita ketemu tetangga. Ya gampang kan? Tapi kalau udah nggak punya duit, terus mau coba bisnis online, beli kuota nggak bisa, terus mau ketemu siapa? Tapi kalau ada orang datang, Dokter Edu saya nggak punya duit bahkan untuk beli kuota. Oke, punya tetangga, ayo temui saya sama tetangga kamu. Punya keluarga, ayo kumpul sama keluarga kamu. Punya teman SD, SMP, SMA, ayo. Semuanya nggak memerlukan uang. Tapi di saat yang sama, kalau orang sudah punya uang buat beli kuota, oke, bisa bikin konten. Macam-macam bisa dikerjain di sosial media, ya. So, enak banget sekarang. Saya harus memaksa diri belajar karena usia saya kan bukan Gen Z gitu ya. Tapi sekarang banyak kok yang bisa menciptakan penghasilan besar dalam For Life dalam waktu lebih singkat dibanding saya. Justru opportunity-nya berkembang. Gitu ya? Lebih luas cakupannya, seperti itu. Oke, Dok, misalnya nih orang-orang ini sudah bergabung. Ini Dok Edo dan Bu Rina juga sih sebenarnya. Kalau melihat dari mitra-mitra For Life yang selama ini berkembang bersama dengan Dok Edo dan Bu Rina, sebenarnya habit-habit apa sih yang harus mereka kembangkan, Dok? Terutama di fase-fase awal dan juga mungkin di fase-fase nanti ketika udah sampai peringkat tertentu nih, tapi di sini-sini aja deh gitu. Kayak untuk push through itu agak susah. Mungkin ke yang awal-awal dulu. Silakan. Iya, jadi kan satu habit yang harus dibentuk sejak awal bergabung adalah tiap hari harus bercerita. Tiap hari, nggak bisa enggak. Jadi kan itu seperti minum air. Minum air itu kita lakukan tiap hari. Jadi kita juga harus presentasi tiap hari, nggak bisa enggak. Kemudian yang kedua, evaluasi setiap presentasi. Selalu obrolin tuh, presentasi itu tadi gimana. Even ketika presentasi itu membuahkan hasil. Ya, misalnya membuahkan hasilnya orang bergabung dengan Imunpack misalnya gitu ya. Setelah dievaluasi, ternyata ini orang bisa kita jadikan fast start. Nah, itu contoh. Jadi habit action, tindakan tiap hari presentasi, lalu habit evaluasi, mengevaluasi segala tindakan yang dilakukan. Itu akan membuat perjalanan akan lebih menyenangkan, lebih mudah dalam mencapai sesuatu di For Life. Nah, berikutnya yang jadi persoalan besar adalah For Life ini di peringkat rendah aja ngasih duitnya lumayan banget. Di peringkat rendah, di peringkat yang sangat rendah, itu sudah bisa memberikan penghasilan di level
Kalau konvensional mungkin di level senior manager bahkan. Ya. Di peringkat rendah ya peringkat presidensial bahkan seseorang bisa mendapat penghasilan puluhan juta rupiah. Nah, di situ ada satu tantangan pada banyak orang ya. Akhirnya jadi manajer, mau manage. Padahal di sini kita nggak perlu memanage orang, kita pokoknya cerita aja tiap hari. Nanti orang itu akan memanage dirinya sendiri setelah paham, setelah mengerti konsepnya. Nah, akhirnya kalau orang udah jatuh pada posisi manage ya akhirnya sulit buat grow gitu ya. Habit yang ketiga, berani membangun tim, berani menginvestasikan penghasilannya untuk membangun tim kemana-mana, pergi kemana-mana gitu. Itu habit yang penting banget ya. Semua orang pengen punya tim besar tapi nggak mau menginvestasikan sebagian dari penghasilannya untuk membangun bisnis, membangun timnya. Membangun tim itu butuh biaya ya, bukan hanya lewat Zoom aja tiap hari, enggak, kita harus berkunjung juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, habit ini jika terus dilakukan, peringkat gold itu cepet banget. Dan di gold itu kan angkanya ratusan juta per bulan. Gaya hidup berubah habis-habisan. Gila tuh. Nah, seperti itu. Right. Bu Rina, ada tambahan mungkin? Habit ya. Kalau untuk pemula, saya boleh katakan kayak gini. Kita tuh pikirnya kan gini, kalau di For Life nih gue bisa atur waktu gue suka-suka gue gitu ya. Tapi Edu tuh pernah bilang, kita tuh boleh berpikir seperti itu, tapi alangkah baiknya ya, kalau kita juga seperti karyawan pola pikir kerjanya. Jadi misalnya tetap jam 8 sampai jam 5 sore gitu loh, bukan jam 2 siang sampai jam 5 sore, nggak kayak gitu. Jadi benar-benar mengatur waktunya seperti karyawan gitu. Disiplinnya disiplin karyawan. Disiplin karyawan. Dan untuk pemula juga nih ya, usahakan 1 malam sebelum besok ya, kita tuh ada to-do list-nya gitu. Seperti karyawan juga gitu. Jadi apa yang mau saya lakukan besok gitu ya. Tuh habit-habit seperti itu tuh harus punya gitu loh. Jadi besok tuh kita udah tahu nih kita apa aja yang harus kita kerjain, dan kita nggak lupa. Kalau kita besok gue mau ini gue besok mau ini lupa abis itu gitu. Nah, selanjutnya habit yang lain itu melayani sih kalau untuk saya ya. Banyak itu tuh maunya dilayani aja, disayang-sayang aja gitu kan, tapi nggak mau melakukan hal yang paling penting sebenarnya menurut saya itu ya melayani gitu loh. Kalau kita nggak melayani, kita nggak bisa berkembang. Gitu sih, Kathleen. Okay. Mental disiplinnya kayak karyawan, mentalnya kayak owner. Right. Nah, kalau dua itu segera dimiliki, cenderung berhasil lebih cepat. Cenderung berhasil lebih cepat. Ya, kombinasi dari dua itu. Iya. Ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok Edu dan Bu Rina, kita tentunya tahu bahwa di For Life ini tahun 2026 ada sesuatu yang baru, ya, insentif baru, yaitu adalah leadership pool yang memberikan kesempatan untuk para mitra-mitra untuk menambahkan lagi bonusnya. Pendapat Dok Edu sama Bu Rina tentang program ini gimana? Kira-kira gimana sih memaksimalkan benefit ini gitu? Iya, jadi pertama ada satu kontroversi pikiran muncul pasti. Kenapa? Berubah kan, ada perubahan kan. Perubahan itu kan keluar dari zona nyaman, kan seperti itu. Tapi saya terkaget-kaget ketika saya membaca sebuah status Facebook yang gak ada hubungannya dengan saya. Dia cerita tentang network marketing, dia cerita tentang beberapa perusahaan yang membuat perubahan-perubahan. Lalu ada orang yang membuat komentar di postingan tersebut. Dia bilang, banyak perusahaan-perusahaan terutama yang lahir di Indonesia itu cenderung mengurangi benefit yang bisa didapatkan oleh yang bisa didapatkan para distributornya. Tidak seperti perusahaan yang dari luar negeri. Contohnya For Life. Saya baca sampai merinding tuh. Mereka bahkan meningkatkan potensi penghasilan para distributornya. So, saya dibuat berhenti berkontroversi dengan pikiran saya karena pihak ketiga aja kagum ada perusahaan yang menambahkan potensi penghasilan. Dan perusahaan itu adalah tempat saya bernaung, For Life. Nah, kemarin di bulan Januari kemarin saya tanyakan pada beberapa leader kan, bagaimana kualifikasi leadership pool tadi gimana? Udah dipenuhi? Udah, Dok. Waduh, ada yang leadership poolnya potensi dapat 5 juta, ada yang dapat 4 juta, ada yang dapat 3 juta. Itu udah nggak sabar untuk melihat
melihat hasilnya di rekening mereka. Karena ini kan dibaginya kan per 3 bulan ya. So saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat brilian yang dibuat oleh perusahaan. Dan saya selalu cerita ya, marketing plan itu ada yang pro owner marketing plan, ada yang pro distributor marketing plan. Dan For Life dengan bangga saya bisa bilang, inilah perusahaan dengan marketing plan pro distributor marketing plan. Pro leader bahkan. Sekarang saya naikin, saya upgrade ya, pro leader marketing plan. Bagi siapa yang membuat keputusan menjadi leader di For Life, menjadi pemimpin, menjadi contoh, ya, maka dia akan mendapatkan bayaran yang lebih besar, lebih banyak dibanding sebelumnya. So saya di sini kesempatan untuk bilang terima kasih untuk David Lee Xiongbi sebagai pemilik, ya. Terima kasih untuk CEO kita Danny Lee yang telah membuat satu perubahan marketing plan yang luar biasa yang akan membawa For Life ke dimensi level yang luar biasa sekali ke depan. Jadi masa depannya indah banget nih kan. Yes. Oke, Bu Rina gimana? Setuju? Setuju banget. Setuju ya. Selama kita mendapatkan keuntungan lebih, kenapa nggak dikerjain? Ya betul. Ya. Dan fokusnya For Life itu marketing plan-nya kepada peringkat-peringkat yang di bawah. Betul. For Life tidak fokus ke saya loh. Tidak fokus ke peringkat platinum, tidak fokus ke peringkat gold. Enggak, mereka fokusnya ke mitra-mitra dengan core rank itu, diamond elite, presidential elite, bronze elite. Itu kan luar biasa kan. Jadi banyak perusahaan itu ayo kita manjain aja top leadernya. For Life enggak. Ya. Kita manjain yang rank. core ranknya. Itu luar biasa sekali sih. Which kalau dari penjelasan Dok Edu juga kalau core-nya semakin banyak, Dok Edu sebagai platinum pun juga akan merasakan manfaatnya juga sebagai ya tadi penerima royalti gitu ya kasarnya. Royalti ya. itu tercipta ketika edukasi kita bisa berjalan kan. Nah sekarang kita mengedukasi, yang diedukasi itu kan makin semangat karena mereka tahu kalau mereka belajar, mereka sukses, mereka dapetin lebih lagi. Bayangin kalau seorang bronze elite ya per 3 bulan dapat tambahan 18 juta, nggak ngapa-ngapain. Seperti yang sama sebelumnya, seperti biasa, mereka hanya perlu enroll fast start dan itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah hal yang rutin dilakukan oleh mereka gitu ya. Punya mitra baru 1 orang, ambil paket fast start. Tiba-tiba di bulan keempat ada uang masuk 18 juta. 18 juta itu efek multiplier efeknya banyak. 18 juta kita bagi 3 juta beli emas, 3 juta beli Bitcoin, 3 juta beli silver, 3 juta kita beli saham BBCA. Banyak multiplier ya dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dari uang yang tiba-tiba dibikinin sama For Life. Gue bilang nih gila, gue ada di perusahaan yang luar biasa. Dan saya diingatkan oleh orang lain loh. Orang yang tidak ada di For Life tapi dia denger. Gila For Life. Luar biasa. For Life, keren. Oke, Dok Edu, ini penutup kita. Oh gitu ya? Penutup. Saya belum mau nutup ini. Kita lanjutkan Gimana? di channel lain ya. Oh enggak ya. Dok Edu, kita pengen ada, mungkin Dokter Edu punya satu kalimat nih untuk kita bisa bilang 3 jenis orang-orang yang mungkin sedang menonton video ini. Oke. Yang pertama adalah mitra-mitra kita yang sudah lama bergabung dengan For Life. Silakan. Bagi yang sudah lama, pertama harus sadar dan bersyukur. Tuhan menempatkan kita di sini bukan kebetulan. Doa kita yang panjang tentang perubahan hidup, Tuhan izinkan diperkenalkan For Life. Jadi sekarang di 2026 kesempatan jangan disia-siakan. Bersyukur terlebih dahulu ada di perusahaan yang tepat, ya, dan kemudian reaction ulang dengan kualitas tentunya yang beda dengan waktu baru mulai. Jadi saya ucapin selamat nih buat yang sudah lama di For Life. Baik. Terus apalagi? Thank you. Lanjut, tim Bu Rina nih gantian ya, biar Dok Edu closingan nih ya. Bu Rina, buat yang baru bergabung Bu Rina, yang masih mungkin mengumpulkan kepercayaan diri, yang baru mau start, silakan Bu Rina. Buat yang baru bergabung, bagaimana jika peluang For Life ini benar-benar bisa ngubah hidup kamu gitu loh. Bagaimana jika keluargamu berubah, lifestyle-nya, kualitas hidupnya gitu ya. Gimana kalau hutang-hutang kamu lunas, cicilan-cicilan kamu lunas gitu ya dengan mengerjakan For Life gitu. Jadi ya serius aja gitu loh. Banyak hal yang bisa kita dapat dari For Life. Kita di awal-awal pasti nggak menduga gitu.
Tapi nanti lama-kelamaan makin yakin gitu ya, makin trust dengan for life. Pasti kita makin giat lagi. Wah, bonusnya makin gede lagi, makin giat lagi gitu loh. Dan itu yang membuat kita jadinya nggak mau berhenti gitu di for life, karena kita mendapatkan hal-hal yang kita nggak dapat sebelumnya dan kita dapat sekarang, dan kita enjoy mendapati itu. Gitu, Catherine. Luar biasa sekali. Oke, Dok Edu, kembali pada dirimu. Terakhir Dok, ini yang paling penting juga. Mereka-mereka yang masih mempertimbangkan, belum bergabung sebagai bagian dari For Life. Silakan, Dr. Edu. Iya, jadi ada satu quote bagus ya. Jika tidak ada keraguan, jika tidak ada kerugian, bukan keraguan. Jika tidak ada kerugian untuk mencobanya, bahkan kalau coba ada keuntungan, jawaban sederhana apa yang akan kamu keluarin? Coba atau enggak? Karena kalau tidak mencoba juga tidak ada kerugian. Tapi kalau mencoba, ada potensi perubahan. Bayangkan seperti ini, 5 tahun ke depan hidup kamu berubah. Berubahnya itu seperti apa? Sesuatu yang kamu inginkan dari pekerjaanmu itu bisa dipercepat. Penghasilan 30 tahun bisa didapatkan dalam waktu 3 tahun. Dan itu bisa dikerjakan sambil bekerja. 30 tahun loh dipercepat jadi 3 tahun. Berapa kali lebih cepat tuh? Dan bayangkan seperti ini ya. Dengan bergabung bersama For Life, akan bertemu orang-orang yang, ini penting banget nih, kita ketemu orang-orang yang nyaris semuanya positif, nyaris loh ya, semuanya ngomongin soal impian mereka, semuanya soal ngomongin oke, lu beli emas berapa gram bulan ini. Kemarin saya di Pekanbaru ya, mitra beli 100 juta per bulan beli emas. Itu sesuatu yang kita nggak akan dengar obrolan seperti itu di tempat kita kerja, serius. Itu bukan obrolan yang mudah kita dengar. Jadi bayangkan ada hal-hal yang akan berbeda terjadi dalam 5 tahun kehidupan kamu. Dari sejak kamu berani memutuskan, oke, kalau gitu gue kerjain aja deh For Life. Keluarga yang lebih happy, perjalanan umroh yang mungkin lebih cepat. Apalagi, ya punya rumah lebih cepat. Beli rumahnya nggak ngutang, bangun rumahnya cash, beli mobilnya. Kalau saya dulu belinya kredit ya, tapi sekarang banyak teman-teman yang memang nggak mau kena riba gitu, bisa beli mobil secara cash. Bayangkan itu, dan apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Kalau menyenangkan, udah bergabung bersama For Life. Jangan tunda-tunda lagi. Dan yang lebih penting, monkey see monkey do, dan satu lagi, ini apa istilahnya tuh saya bilang, payback period ya. Kalau kita lama nunda, nanti kita akan menciptakan sebuah tim yang isinya juga lama nunda. Payback. Nah, lebih baik cepat buat keputusan agar isinya nanti orang-orang yang memang cepat bikin keputusan. Good karma gitu. Itu sih pesannya buat yang lagi mikir-mikir. Oke, luar biasa. Thank you so much, Sip. Dok Edu Kathleen. and Bu Rina. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di Forecast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Forecast For Life Indonesia Podcast.